Bismillah. Wis dadi delok po ul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk Ibu Siti Arifah dan Bapak Supanji karena telah eh, mempersilahkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul analisis akuntansi manajemen pada UMKM Kue Kering Dapur Ibu. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dari kelompok 4 dengan anggota Anissa Aulia Putri, NPM 192, Arina Fathia Hidayati, NPM 055, Esa Saraswati, NPM 189, dan Retno Nur Cahyaningsih, NPM 016. Langsung saja masuk ke materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Isa. Untuk materi yang pertama yaitu pendahuluan latar belakangnya, yaitu pentingnya penerapan ilmu akuntansi dalam pengelolaan keuangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM dinilai masih kurang oleh para pengusaha. Masih banyak pengusaha kecil yang belum melakukan hanya bukan usaha yang tertib serta sesuai dengan konsep dasar akuntansi. Jumlah akuntansi dapat menjadi dasar yang handal bagi pengambilan keputusan ekonomis dalam pengelolaan usaha kecil, antara lain keputusan pengambilan pasar, penetapan harga, dan lain-lain. Penyediaan informasi akuntansi bagi usaha kecil juga diperhitungkan khususnya untuk akses subsidi pemerintah dan akses tambahan modal bagi usaha kecil dan kreditur. Masih banyak usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang belum menyelenggarakan pencatatan atas laporan keuangan usahanya. Akibatnya, mereka masih sulit mendapatkan kredit sehingga sulit untuk mengembangkan usahanya lebih baik lagi. Terbukti, usaha kecil menengah yang telah menerapkan sistem akuntansi dalam usaha mereka memperoleh kemudahan tidak hanya untuk kemudahan kredit dari kreditur, tetapi juga untuk pengendalian aset, kewajiban, dan modal serta perencanaan pendapatan dan efisiensi biaya-biaya yang pada akhirnya sebagai alat untuk pengambil keputusan usaha di kedepannya. Karena tentunya laporan keuangan badan usaha tersebutlah yang telah digunakan oleh pihak eksternal maupun internal untuk mengambil tindakan dalam memajukan usaha, misalnya untuk keperluan investor pada pengembangan usaha. Nah, melalui penerapan akuntansi yang baik diharapkan UMKM dapat mengetahui bagaimana perkembangan kegiatan usahanya, bagaimana struktur modalnya, serta berapa banyak keuntungan atau kerugian yang diperoleh. Hal ini sangat penting agar UMKM dapat melihat secara pasti kinerja dan kesehatan perusahaannya. Hal ini perlu dilakukan dalam menjalankan bisnis sehingga akan terjadi keseimbangan keuangan pada setiap bagian maupun pada seluruh kegiatan bisnis. Langkah yang dapat ditempuh wirausaha adalah bagaimana dalam menghasilkan suatu produk yang dihasilkan dengan seefisien dan seefektif mungkin, sehingga dapat mencapai keuntungan optimal dengan tetap berorientasi kepuasan pelanggan. Semakin berkembang usaha, menuntut UMKM untuk menyediakan laporan keuangan dengan baik sesuai dengan standar yang berlaku. Demikian pula yang terjadi pada UMKM Kue Kering Dapur Ibu, di mana pemilik belum menyadari pentingnya suatu laporan keuangan sehingga pencatatan keuangan yang dilakukan secara sederhana hanya menghitung selisih antara pemasukan kas dengan pengeluaran kas, jumlah barang yang dibeli dan dijual, dan jumlah hutang serta piutang. Namun pencatatan ini hanya sebagai pengingat dan tidak sesuai dengan format laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Akibatnya, UMKM Kue Kering Dapur Ibu tidak mendapatkan gambaran jelas tentang kondisi keuangan mereka. Oleh karena itu, penulis akan membahas secara detail untuk mengetahui harga pokok produksi dari masing-masing produk yang dihasilkan serta agar sistem pencatatan akuntansi pada UMKM Dapur Ibu ini diketahui secara jelas.
Kemudian untuk rumusan masalahnya, terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, berapa harga pokok produksi dari setiap kue kering yang dibahas yang dihasilkan pada UMKM Dapur Ibu. Yang kedua yaitu apakah UMKM kue kering Dapur Ibu menghasilkan laba pada produksi yang dilakukan. Yang ketiga yaitu bagaimana flowchart sistem akuntansi biaya pada UMKM Dapur Ibu. Dan yang terakhir yaitu bagaimana kelemahan sistem akuntansi yang digunakan UMKM Dapur Ibu itu. Kemudian ada tujuan meliputi. Yang pertama yaitu mengetahui besaran harga pokok produksi untuk setiap produk yang dihasilkan pada UMKM kue kering Dapur Ibu. Yang kedua mengetahui laba yang dihasilkan setiap produk pada kue kering Dapur Ibu. Yang ketiga mengetahui flowchart sistem produksi pada UMKM Dapur Ibu. Dan yang terakhir yaitu mengetahui kelemahan sistem dan solusi seperti apa yang harus diterapkan. Kemudian untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya masuk kepada pembahasan. Yang pertama itu ada deskripsi perusahaan. Nama perusahaannya yaitu Dapur Ibu. Berdiri sejak tahun 2000, nama pemiliknya yaitu Ningtri Sukorini, alamatnya ada di Jalan RSTA Asrama Depkes RT 09 RW 08, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara. Untuk jam kerjanya, setiap ada orderan, pemasaran dilakukan melalui media sosial dan sudah memiliki pemasaran di daerah Magelang dan sekitarnya. Jumlah karyawannya ada 2, pembuatan dilakukan 1 hari, hasil sekali produksi yaitu 16 toples atau 8 kilo, harga jual kue sebesar 120.000 per kilo. Kemudian ada visi, misi, dan tujuan perusahaan. Yang pertama, visi perusahaan menjadikan usaha makanan kue kering yang berkualitas serta beraneka ragam variasi, namun dengan harga yang terjangkau sehingga dapat dikenal luas oleh masyarakat. Yang kedua, misi perusahaan yang pertama yaitu menyediakan kue kering dengan bahan-bahan yang berkualitas. Yang kedua, menawarkan menu kue kering dengan harga yang terbaik. Yang ketiga, menjadikan kue kering yang mampu mencapai dan menembus hingga ke pasar secara global. Yang terakhir, menghadirkan menu kue kering rumahan yang selalu terjaga kebersihan dan gizinya. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan perusahaan. Yang pertama membuka lapangan pekerjaan baru, yang kedua mencari keuntungan atau laba, yang ketiga mencapai target penjualan, yang keempat menarik minat konsumen untuk merasakan kue kering dengan bahan-bahan yang berkualitas. Kemudian ada strategi yang digunakan perusahaan. Perusahaan ini menggunakan jenis strategi low cost leadership strategi, yang mana jenis strategi ini berfokus untuk menyediakan produk yang murah daripada produk yang ditawarkan oleh pesaing, sehingga perusahaan ini dapat memanfaatkan keunggulan tersebut untuk menentukan harga rendah atau mengambil margin laba yang lebih tinggi. Kemudian ada perhitungan harga pokok produksi di kue kering Dapur Ibu. Yang pertama ada biaya bahan baku langsung. Ada 4 biaya bahan baku langsung. Yang pertama itu tepung terigu dengan total biaya 315. Kemudian mentega dengan total biaya 400.000, yang ketiga telur dengan total biaya 220.000, kemudian ada gula halus dengan total biaya 150. Kemudian totalnya ada 1.085.000. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung. Ada 2
bagian. Yang pertama bagian pencetakan adonan dengan total biaya 800.000. Yang kedua bagian pemanggangan, total biayanya 800.000. Kemudian totalnya menjadi 1.600.000. Kemudian berikutnya ada biaya overhead pabrik. Yang pertama ada room butter dengan total biaya 120.000, susu bubuk 60.000, nanas 100.000, kayu manis 36.000, cengkeh 5.000, kuning telur 75.000, keju parut 125.000, toples 400.000, biaya listrik 100.000, biaya air 60.000, biaya penyusutan peralatan sebesar 96.750. Kemudian total keseluruhannya yaitu 1.177.750 rupiah. Kemudian ada perhitungan penyusutan peralatan. Yang pertama ada oven, penyusutannya yaitu 500. Kemudian penyusutan per tahunnya 500. Untuk penyusutan per bulannya yaitu 41.000 sekian. Kemudian yang kedua ada mixer kecil, penyusutan per tahunnya yaitu 80.000. Kemudian penyusutan per bulannya 6.000 sekian. Kemudian ada mixer besar, penyusutan per tahunnya sebesar 160.000. Kemudian penyusutan per bulannya 13.000 sekian. Selanjutnya ada spatula. Spatula penyusutan per tahunnya sebesar 100.000. Penyusutan per bulannya yaitu 8.000 sekian. Kemudian ada loyang kecil, penyusutan per tahun 52.500, penyusutan per bulannya 4.375 rupiah. Kemudian ada loyang sedang, penyusutan per tahunnya 75.000, penyusutan per bulannya 6.250 rupiah. Loyang besarnya penyusutan per tahun 157.500, penyusutan per bulannya 13.125 rupiah. Kemudian ada cetakan, penyusutan per tahunnya 20.000, penyusutan per bulannya 1.000 sekian. Kemudian ada plastik segitiga, penyusutan per tahunnya 6.000, penyusutan per bulannya 500. Kemudian ada kuas, penyusutan per tahunnya 10.000, penyusutan per bulannya 833,3 sekian. Kemudian ada perhitungan penyusutan yang dibebankan pada kue kering. Jadi ini adalah total dari penyusutan yang per tahun dan per bulan. Untuk yang total per tahunnya yaitu 1.161.000 rupiah. Kemudian untuk yang per bulannya 96.750 rupiah. Kemudian ada harga pokok produksi. Harga pokok produksi kue kering dapur ibu. Yang pertama ada biaya bahan baku sebesar 1.085.000. Kemudian biaya tenaga kerjanya 1.600.000. Kemudian ada BOP. BOP-nya yang pertama biaya bahan penolong sebesar 921.000. Biaya listriknya 100.000, biaya airnya 60.000, biaya penyusutan asetnya 96.750. Kemudian total dari biaya BOP-nya sebesar 1.177.750 rupiah. Sehingga total untuk biaya BOP-nya
yaitu Rp3.862.750 dengan jumlah yang dihasilkan itu 80. Kemudian ada HPP per produknya yaitu Rp48.284. Kemudian saya serahkan kepada Mbak Retno. Baik, terima kasih Mbak Aulia. Untuk subbab yang selanjutnya adalah penyusunan anggaran. Yang pertama adalah alat penunjang. Yang pertama ada oven dengan masa manfaatnya 5 tahun, jumlah alatnya 1, harga satuannya 2.500.000, sehingga total biayanya 2.500.000. Untuk mixer kecil, untuk masa manfaatnya 5 tahun, jumlah alatnya 1, untuk harga satuannya 400.000, total biayanya yaitu 400.000. Untuk mixer besar, masa manfaatnya 5 tahun, jumlah alatnya 1, lalu harga satuannya 800.000, total biayanya menjadi 800.000. Untuk spatula, masa manfaatnya untuk 1 tahun, jumlah alatnya ada 10, harga satuannya 10.000, jadi dikali 10 itu jadi total biayanya 100.000. Kalau yang kecilnya masa manfaatnya 2 tahun, jumlah alatnya 7, lalu harga satuannya 15.000, lalu dikalikan dengan 7, jadi total biayanya menjadi 105.000. Untuk selanjutnya ada loyang sedang, masa manfaatnya 2 tahun, untuk jumlah alatnya 6, harga satuannya 25.000. 25.000 itu dikali 6, jadi total biayanya jadi 150.000. Untuk loyang besarnya, masa manfaatnya 2 tahun, jumlah alatnya 7, harga satuannya 45.000, jadi total biayanya ada 315.000. Untuk cetakan, masa manfaatnya 1 tahun, jumlah alatnya ada 2, harga satuannya 10.000, jadi total biayanya 20.000. Plastik segitiga, masa manfaatnya 1 tahun, jumlah alatnya 1, harga satuannya 6.000, lalu total biayanya 6.000. Untuk kuas, masa manfaatnya 1 tahun, jumlah alatnya 2, harga satuannya 5.000, jadi total biayanya 10.000. Untuk total biaya keseluruhannya ada 4.406.000. Lalu selanjutnya ada bahan habis pakai, yaitu tepung terigu. Semua justifikasi pemakaiannya 1 bulan, volumenya 21 kilo, harga satuannya 15.000, jadi total biayanya 315. Mentega dengan 20 kilo, harga satuannya 20.000, total biayanya menjadi 400.000. Untuk telur, volumenya 10 kilo, harga satuannya 22.000, jadi total biayanya 220.000. Untuk butternya 4 kilo, harga satuannya 30.000, total biayanya 120.000. Untuk gula halus 10 kilo, harga satuannya 15.000, lalu total biayanya 150.000. Untuk susu bubuk 1 kilo, harga satuannya 60.000, jadi total biayanya 60.000. Nanasnya 10 buah, yang masing-masing buahnya harganya 10.000, dikalikan dengan 10 jadi 100.000. Untuk kayu manis setengah kilo, harganya 72.000, total biayanya jadi 36.000 untuk setengah kilo. Cengkehnya 1/4 kilo, harganya 20.000, jadi total untuk 1/4 kilonya itu 5.000. Kuning telur sebanyak 1,5 kilo, harga satuannya 30.000, total biayanya 75.000. Untuk keju parut 1 kilo dengan harga 125.000, total biayanya 125.000. Untuk toples 80 biji,
harga satuannya 5.000, jadi 5.000 dikali 80.000 itu 400.000. Jadi total biaya untuk bahan habis pakai yaitu Rp2.006.000. Selanjutnya ada flowchart yang kami buat. Untuk bagian gedung, 1, membuat dokumen pesanan produk dari pelanggan, konsumen yang memesan produk langsung masuk ke bagian gedung. Langkah kedua yaitu dari pesanan yang diterima, selanjutnya dibuat pendataan produk seperti pelanggan memilih produk kue yang seperti apa dan berapa pelanggan yang memesan dan didata keseluruhan. Langkah ketiga yaitu dari data pesanan produk nantinya akan Mbak Aul. Untuk yang ketiga, dari data pesanan produk nantinya akan disiapkan bahan dari Departemen Gedung. Persiapan bahan sesuai dengan produk yang dipilih atau yang dipesan. Untuk langkah selanjutnya, persiapan bahan tersebut akan dilanjutkan ke pembuatan produk. Dari bagian gedung, bahan yang dibutuhkan akan diperhitungkan atau disiapkan catatan biayanya seperti untuk pembelian bahan atau alat-alat yang digunakan. Selanjutnya, catatan tersebut diserahkan ke bagian A. Bagian A ini nantinya sebagai awal mula akuntansi biaya. Untuk bagian produksi, yang pertama di bagian produksi melanjutkan dari persiapan bahan yang sudah siap, dibuat produksi atau proses pembuatan produk. Nantinya hasil produksinya ada 4 karena memproduksi 4 macam kue. Selanjutnya terdapat 4 rangkap dokumen hasil produksi dan dari semua hasil produksi 1 sampai 4 selanjutnya dibuatkan nota penjualan produk jadi. Yang ketiga ada nota penjualan yang sudah buat diberikan ke bagian akuntansi biaya. Selanjutnya dari bagian A itu dipersiapkan pencatatan biaya yang sudah disiapkan. Bagian akuntansi biaya yang pertama mencatat biaya produksi terdapat biaya bahan baku, biaya penolong, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik masing-masing produk. Untuk yang kedua, kemudian dari biaya bahan baku, biaya penolong, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik masing-masing produk, dan nota penjualan produk dikonversi menjadi laporan laba rugi. Untuk selanjutnya, laba rugi dilanjutkan pembuatan jurnal. Langkah yang terakhir yaitu setelah jurnal selesai, yang terakhir arsip dokumen disimpan. Selanjutnya ada evaluasi kinerja perusahaan, evaluasi UMKM dapur ibu dan sistem pengendaliannya. Kelemahan sistem yang digunakan UMKM dapur ibu yang pertama, belum ada pembagian jam kerja yang baik. Untuk yang kedua, belum adanya pemisahan tugas dalam proses produksi atau dengan kata lain, 2 karyawan mengerjakan semua departemen produksi. Belum adanya pembagian gaji yang tepat dalam UMKM ini. Untuk sistem pengendaliannya, yang pertama membuatkan jadwal jam kerja untuk karyawan sehingga memudahkan pemilik UMKM saat proses penggajian. Untuk selanjutnya, pemisahan tugas antara karyawan satu dengan yang lain sehingga mereka dapat memposisikan diri dengan baik saat dibuat beberapa departemen atau pembuatan dan pengkajian laporan kinerja. Untuk yang ketiga, pemilik UMKM bisa menerapkan sistem penggajian berdasarkan jam kerja karyawan saat proses produksi. Untuk kelemahan yang selanjutnya, persediaan dalam pembuatan kue
masih dijadikan satu. Belum adanya pemisahan persediaan kue kering yang membuat pemilik tidak tahu jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk setiap jenis kue kering yang dihasilkan. Untuk solusinya, pemisahan persediaan untuk setiap jenis kue sehingga pemilik akan lebih mudah dalam mencatat biaya produksi untuk setiap jenis kue. Untuk kelemahan yang selanjutnya, pemilik UMKM kue kering dapur ibu masih menggunakan pencatatan biaya produksi secara manual, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan kurang maksimal. Untuk solusinya, yang bisa kami sarankan adalah dengan menambahkan karyawan yang mengerti dalam membuat laporan keuangan dengan menggunakan komputer atau dengan cara pemilik UMKM melakukan kursus atau pembelajaran mengenai pembuatan laporan dengan menggunakan aplikasi. Untuk kelemahan yang selanjutnya, UMKM ini belum ada perhitungan penyusunan peralatan yang digunakan untuk proses produksi. Untuk solusinya bisa kami sarankan yaitu dengan menyisihkan sebagian dari laba yang dihasilkan untuk dana saat peralatan rusak. Untuk kelemahan yang selanjutnya, UMKM ini dalam menjual produk kue menggunakan harga yang sama, padahal setelah kami menghitung hasil pokok produksi untuk setiap kue berbeda, sehingga dalam meraup keuntungan untuk setiap kue masih kurang tepat, walaupun semuanya masih mendatangkan laba. Untuk solusinya, yang bisa kami sarankan yaitu menggunakan perhitungan HPP yang sudah kami hitung. Alangkah baiknya jika pemilik UMKM mengubah harga untuk setiap jenis kue dengan melihat perhitungan yang sudah kami lakukan sehingga dalam memperoleh laba bisa maksimal. Untuk sebab selanjutnya yaitu pengelolaan persediaan. Persediaan merupakan kumpulan barang jadi ataupun bahan baku produksi yang dimiliki oleh perusahaan bisnis atau UMKM. Persediaan ini sangat penting bagi sebuah bisnis. Persediaan dapat dikatakan sebagai jumlah ataupun stok produk yang dimiliki suatu usaha. Tanpa adanya persediaan, tidak adanya sumber penghasilan, sehingga tanpa penghasilan juga sebuah bisnis mustahil untuk berkembang dan bertahan. UMKM ini melakukan metode persediaan FIFO atau first in first out, yang mana menjual stok lama terlebih dahulu sebelum menyimpan atau menerima stok baru. Konsep ini sangat menguntungkan untuk mengurangi biaya penyimpanan dikarenakan semakin lama produk, maka semakin tinggi risiko produk tersebut turun kualitasnya. Kue kering dapur ibu dalam kegiatan produksi persediaan sudah dilakukan secara optimal dan maksimal, sehingga dalam sistem persediaan bahan baku dan peralatan sudah sesuai dengan penjualannya, jadi tidak ada kekurangan. Untuk sebab yang selanjutnya, pertimbangan masalah lingkungan. Pada saat menjalankan suatu usaha tidak akan terlepas pada masalah atau kendala dalam melakukan prosesnya. Terdapat klasifikasi mengenai lingkungan bisnis seperti pesaing, pemasok, pemodal, konsumen, pemerintah, kondisi ekonomi, teknologi, media, serta terdapat pihak internal maupun eksternal. Dalam menjalankan usaha terdapat klasifikasi yaitu yang pertama lingkungan ekonomi. Dalam segi lingkungan ekonomi, kue kering dapur ibu sudah mendapatkan keuntungan yang cukup karena menggunakan perhitungan HPP yang efektif serta efisien. Kendala yang dialami pada ekonomi yaitu bahan baku yang digunakan sering berubah-ubah. Untuk selanjutnya lingkungan teknologi. Dari segi lingkungan teknologi, kue kering dapur ibu masih menggunakan alat atau teknologi yang manual, sehingga dalam melakukan pengelolaan produksinya masih
terdapat kendala. Adapun dari segi teknologi pemasaran, kue kering dapur ibu ini sudah menggunakan media sosial yang sudah modern dan pemasaran juga dilakukan dari mulut ke mulut. Untuk lingkungan sosialnya, dari segi lingkungan sosial, kue kering dapur ibu sudah dikenal di lingkungannya sendiri, sehingga pada usaha ini ditargetkan kepada perempuan dan umur remaja hingga dewasa. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada bab 3 penutupan. Kesimpulannya sendiri yaitu dari pembahasan yang sudah dijelaskan tersebut, tahap akhir suatu sistem produksi adalah sistem akuntansi biaya. Dari perhitungan harga pokok produksi kue kering dapur ibu, menghasilkan informasi biaya yang akurat yang dapat digunakan sebagai dasar penentuan harga dan juga dapat digunakan untuk membuat komposisi produk. Dari pembahasan tersebut juga dapat diketahui informasi untuk menghitung persediaan dan harga pokok penjualan. Pada perhitungan harga pokok produksi UMKM kue kering dapur ibu, menggunakan harga pokok proses yaitu dengan membebankan biaya kepada setiap proses atau departemen produksi, kemudian menghitung rata-rata biaya produk per unit. Untuk saran dari kami, yaitu yang pertama, biaya tenaga kerja langsung akan lebih tepat apabila dihitung berdasarkan jam kerja dan juga persentase penyelesaian unit yang diproduksinya, sehingga perusahaan dan karyawan sama-sama diuntungkan. Penentuan harga pokok pada masing-masing menu masakan juga harus dihitung secara detail, dan bahan dasar, bumbu dasar, dan bahan penolong lainnya. 2. Perusahaan sebaiknya memperhitungkan harga pokok produk berdasarkan biaya yang dibebankan pada produk tersebut, karena akan berdampak pada harga jual dan laba perusahaan. Apabila harga produk telah sesuai, maka laba yang dihasilkan akan sesuai juga sehingga baik untuk rencana jangka pendek maupun rencana jangka panjang yang ingin dicapai dapat diketahui. Sehingga perusahaan dapat berkembang lebih besar lagi, baik dalam segi produksi maupun segi pemasaran. Yang ketiga, penambahan karyawan sebagai staf pencatatan sangat dibutuhkan karena dapat membantu dalam pencatatan serta mendukung dalam menentukan harga jual dari setiap menunya, serta pelaporan yang dihasilkan akan lebih akurat dan terpercaya, terutama jika dibutuhkan untuk mengajukan kredit atau penambahan modal ke pihak lain. Perusahaan sebaiknya menggunakan pencatatan bagi setiap pesanan agar perhitungan lebih akurat dan mengurangi risiko kecurangan yang dilakukan oleh pelanggan. Yang terakhir, perusahaan sebaiknya mempertimbangkan harga jual yang telah ditetapkan. Bila harga jual dipertahankan, maka akan mengalami kerugian seiring dengan kenaikan biaya bahan baku. Nah, sekian presentasi dari kelompok 4. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.